Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revita Astianingsih, NPM 1917051058 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah diajarkan pada mata kuliah Teori Informasi untuk penugasan ujian akhir semester. Yang pertama ada materi Introduction to Information Theory. Ini ada Bapak komunikasi digital, yaitu Claude Elwood Shannon. Akar komunikasi digital modern berasal dari makalah inovatif A Mathematical Theory of Communication pada tahun 1948 oleh Bapak Claude Elwood Shannon. Lalu untuk model sistem komunikasi digital, itu ada information source berupa message yang dikodingkan atau di-encoder, kemudian menjadi communication channel dan di-decoder untuk selanjutnya dikirimkan ke destinasinya. Lalu untuk saluran komunikasi dulu masih alat-alat yang seperti ini, dan juga dapat berupa otak manusia. Definisi komunikasi menurut Shannon yaitu masalah mendasar komunikasi adalah mereproduksi pada satu titik baik secara tepat atau kira-kira pesan yang dipilih pada titik lain. Seringkali pesan memiliki makna yang tidak relevan dengan masalah rekayasa. Shannon ingin menemukan cara untuk mentransmisikan data secara andal ke seluruh saluran dengan kecepatan maksimal. Nah, di sini kecepatan maksimal itu yang diinginkan. Dan dia memikirkan masalah ini untuk sementara waktu. Dalam makalahnya pada tahun 1948, ia membangun teori yang kaya untuk masalah komunikasi yang andal, yang sekarang disebut teori informasi atau teori Shannon untuk menghormatinya. Visi Shannon yaitu mengubah data yang tadinya data asli lalu di source encoding, lalu dimasukkan ke channel encoding, lalu ke channel, lalu di decoding, yang selanjutnya dikirimkan ke user. Contoh pada penyimpanan disk, di sini ada data, lalu disipkan, lalu di add CRC, kemudian ke channel, lalu di verify, yang selanjutnya di unzip, baru diterima oleh user. Lalu teori Shannon yang asli berisi pengukuran informasi, teori pengkodean sumber, dan teori pengkodean saluran. Pertanyaan pertama Shannon adalah bagaimana mengukur informasi dalam hal bit. Nah, untuk dadu berapa bitnya, atau kartu berapakah bitnya, atau bahkan planet, atau bahkan sesuatu yang sulit untuk didefinisikan. Menggunakan teori probabilitas, Shannon menunjukkan bahwa hanya ada satu cara untuk mengukur informasi dalam jumlah bit. Fungsi tersebut dinamakan fungsi entropi. Sebagai contoh, melempar dadu, hasilnya adalah 1, 2, 3. Kemungkinan hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Masing-masing terjadi pada probabilitas 1/6. Informasi yang diperoleh dari pelemparan dadu tersebut adalah dengan fungsi entropi kita peroleh bahwa jumlah probabilitasnya yaitu 2,585 bits. Lalu yang selanjutnya ada overview of information theory. Teori informasi di sini berada pada pada bagian yang paling atas dari computer science, statistik dan probability, mathematics, communication theory, ataupun fisik, ekonomi, dan yang lainnya. Ini sama seperti tadi untuk komunikasi digital. Nah, dahulu ini adalah merupakan cara kita berkomunikasi yang tadinya menghitung seperti ini, sekarang berubah menjadi angka. Yang tadinya huruf seperti ini berevolusi menjadi abjad yang kita kenal sekarang. Lalu apa itu teori informasi? Teori informasi adalah ilmu yang berhubungan dengan konsep informasi.
pengukurannya, dan aplikasinya. Tujuan dari teori informasi adalah untuk memecahkan masalah komunikasi, transmisi dari informasi dengan cara yang efisien, yaitu waktu dan ruang yang minimum. Sistem komunikasi digital seperti ini hampir sama seperti yang tadi kita bahas. Sinyal yang diterima itu sama dengan sinyal yang ditransmisikan ditambah noise di dalamnya. Lalu ada 3 tipe teori informasi. Yang pertama ada informasi sintaksis, lalu ada pragmatis, dan yang terakhir semantik. Terkait dengan struktur pesan karakter yang membentuk informasi. Lalu pragmatis ada terkait dengan penggunaan dan efek dari pesan. Lalu ini semantik, terkait dengan arti kata pesan. Contoh, yang pertama saya makan ayam di McDonald. Dengan di McDonald saya makan ayam. Secara sintaksisnya berbeda, namun secara semantik dan pragmatisnya sama. Sama halnya dengan informasi terjadi banjir di Indonesia dengan terjadi banjir di wilayah Jakarta di Indonesia. Ini lebih spesifik. Jadi secara sintaksis, secara semantik, dan secara pragmatisnya berbeda. Tujuan utama dari teori informasi, bagaimana urutan simbol atau informasi tersebut atau sinyal dapat dikodekan dengan paling efektif untuk transmisi dengan cara listrik. Lalu tujuannya ada 3, tanpa memori, tidak bergerak, dan diskrit sumber. Lalu yang selanjutnya ada probability. Apa itu probabilitas? Probabilitas merupakan pernyataan yang berisi ramalan tentang tingkatan keyakinan tentang terjadinya sesuatu di masa yang akan datang. Tingkatan keyakinan bisa dinyatakan dengan nilai atau skor, angka, bisa juga tidak dengan angka. Untuk mengetahui berapa tingkatan kemungkinan mata uang yang dilempar ke atas jatuh dengan sisi mukanya, dapat kita ukur dengan angka, karena sebuah mata uang terdiri dari 2 angka, yaitu sisi depan dan sisi belakang. Maka kemungkinan jatuh dengan sisi muka atau sisi belakang adalah setengah. Lalu untuk macam-macam probabilitas, yaitu ada 2. Yang pertama, probabilitas a priori, yaitu probabilitas yang disusun berdasarkan perhitungan akal, bukan atas dasar pengalaman. Lalu yang kedua ada probabilitas relatif frekuensi, yaitu probabilitas yang disusun berdasarkan statistik atas fakta-fakta empiris, seperti probabilitas tentang gagalnya tembakan pistol. Ada 5, maksudnya bahwa setiap 100 kali pistol ditembakkan, maka paling tidak 5 kali diantaranya macet atau meleset. Konsep probabilitas. Bila banyak kejadian yang diharapkan muncul, dinotasikan dengan NA, dan banyaknya kejadian yang mungkin muncul atau ruang sampel S dinotasikan dengan NS, maka peluang kejadian ditulis peluang kejadian yaitu NA per NS. Banyak kejadian yang diharapkan dibagi dengan banyak kejadian yang mungkin muncul. Contoh, peluang muncul muka dadu nomor 5 dari pelemparan sebuah dadu 1 kali. Nah, ini untuk N5-nya yaitu 1, dan kemungkinan munculnya seluruhnya ada 6. Jadi, peluang muncul angka 5 yaitu N5 dibagi NS, yaitu 1 per 6. Lalu yang selanjutnya ada model probabilitas. Model tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ruang sampel, adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari fenomena random. Secara umum, ruang sampel dapat ditulis dalam huruf Greek atau Yunani atau omega. Lalu yang selanjutnya ada kejadian atau event, yaitu himpunan bagian dari ruang sampel. Karena Big Omega adalah himpunan bagian dari omega, maka omega adalah suatu kejadian dan disebut kejadian universal. Lalu yang selanjutnya ada probabilitas kejadian. Probabilitas suatu kejadian ditulis dengan PE, adalah suatu angka yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian.
Nah, kita bahas satu persatu. Pertama, ruang sampel, suatu kelompok universal bagi semua hasil aktual ataupun konseptual yang mungkin terjadi karena pada setiap percobaan selalu diinginkan terjadinya berbagai peristiwa yang berhubungan dengan percobaan itu sendiri. Contoh, di dalam sebuah kotak terdapat 6 bola warna hitam, 8 bola warna merah, dan 10 bola warna kuning. Diambil sebuah bola secara acak dan tidak dikembalikan. Tentukan nilai peluang terambil bola berturut-turut, yang pertama bola hitam, yang kedua bola kuning, dan yang ketiga bola merah. Penyelesaiannya bola hitam, yaitu tadi ada 6 bola hitam, dan jumlah seluruhnya ada 6 ditambah 8 ditambah 10, sehingga peluangnya yaitu 1/6. Lalu yang bola kuning, di sini ada 10 bola kuning. Karena tadi sudah diambil 1 bola hitam, maka di sini kita kurangi 1 karena tadi syaratnya tidak dikembalikan, sehingga peluang dari bola kuning terambil yaitu 10/23. Lalu untuk peluang bola merah, di sini bola merahnya kita punya 8 bola warna merah. Nah, di sini tetap dikurangi 1 untuk bola hitam, dan untuk bola kuning dikurangi 1 karena sudah diambil. Lalu peluang bola merah muncul yaitu 4/11. Komplement kejadian, nilai suatu peluang antara 0 sampai dengan 1, atau dapat ditulis dengan PA lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Peluang kejadian 0 yaitu kejadian yang tidak mungkin terjadi. Jika peluang kejadian 1 yaitu kejadian yang pasti terjadi. Nah, peluang A pangkat 1 yaitu 1 minus peluang kejadian, di mana A pangkat 1 adalah komplement A. Nah, dapat dilihat dari gambar, kejadian bukan A dari himpunan S ditulis dengan simbol A aksen atau A komplement, disebut komplement dari A. Jika A mempunyai A elemen dan S mempunyai N elemen, maka A aksen mempunyai N min A elemen. Maka peluang komplement kejadian adalah peluang tidak terjadinya A, atau 1 minus peluang kejadian A. Contoh, sepasang suami istri mengikuti keluarga berencana. Mereka berharap mempunyai 2 anak. Peluang paling sedikit mempunyai seorang anak laki-laki adalah, penyelesaiannya, kemungkinan pasangan anak yang akan dimiliki keduanya laki-laki, keduanya perempuan, atau satunya laki-laki dan satunya perempuan. Jadi jumlah seluruh kemungkinannya ada 3. Peluang paling sedikit satu laki-laki adalah 1 minus peluang semua perempuan, di mana 1 minus NP per kemungkinan seluruh kejadian, maka 1 minus 1/3 sama dengan 2/3. Lalu yang selanjutnya ada entropi. Apa itu entropi? Pada tahun 1948, Claude Shannon memperkenalkan konsep untuk mengukur sebuah informasi secara matematika. Penelitian beliau ini yang ditulis pada papernya A Mathematic Theory of Communication memberikan pengaruh yang sangat besar pada komputasi modern. Beliau juga dijuluki sebagai Bapak Teori Informasi. Pada waktu itu, Shannon ingin mencari sebuah cara untuk mengirimkan pesan secara efisien, yaitu melakukan encoding informasi menggunakan jumlah bit sekecil mungkin tanpa kehilangan nilai informasinya. Rumusan masalah yang dihadapi Shannon adalah diberikan sebuah distribusi probabilitas dari suatu kejadian, bagaimana cara untuk menghitung rata-rata nilai bit yang paling minimal yang dapat merepresentasikan kejadian tersebut. Dari sinilah muncul entropi. Lalu bagaimana minus log Px dapat merepresentasikan nilai bit terkecil? Sebagai ilustrasi,
Mari kita bayangkan dua buah mesin, yaitu mesin 1 dan mesin 2. Kedua mesin ini bertujuan untuk memberikan keluaran berupa salah satu huruf dari 4 pilihan, yaitu A, B, C, D. A, B, C, dan D. Setiap huruf merepresentasikan suatu kejadian. Cara mesin 1 memutuskan huruf yaitu peluang kejadian A 25%, B 25%, C 25%, dan D 25%. Jadi 100% dibagi dengan 4 huruf. Untuk pohon keputusannya seperti ini, apakah A atau B? Jika ya, apakah A? Jika ya, maka A. Jika tidak, B. Apakah A atau B? Tapi jawabannya tidak, maka dia bertanya apakah C. Jika ya, maka C, dan jika tidak, maka D. Lalu cara mesin kedua memutuskan huruf yaitu secara random dengan nilai peluang dari setiap huruf berbeda-beda. Misal A 50%, untuk B 25%, dan C dan D-nya 12,5%, sehingga pohon keputusannya pun berbeda. Di sini pohon keputusannya menunjukkan bahwa dia urut seperti berurutan. Apakah A? Jika iya maka dia A, jika tidak, pertanyaan selanjutnya apakah B? Jika ya maka B, jika tidak apakah C? Jika iya maka C, jika tidak maka D. Tujuan kita adalah mengetahui mesin mana yang dapat menghasilkan lebih banyak informasi, yaitu yang memiliki pertanyaan atau jumlah pilihan yang lebih banyak dalam menghasilkan sebuah output atau keputusan. Semakin banyak jumlah pertanyaan, maka derajat kepastian atau kejutannya juga semakin tinggi. Analoginya, jika kamu disuruh menebak sesuatu, dan kamu dapat menebak dengan hanya mengajukan 2 pertanyaan, maka informasi yang kamu terima pastilah tidak mengejutkanmu. Atau jawabannya hanya 50-50, 50-50. Bedakan ketika kamu perlu mengajukan lebih banyak pertanyaan untuk mencapai jawaban tersebut. Dengan menggunakan rumus entropi, kita bisa menghitung rata-rata informasi yang dihasilkan oleh setiap mesin. Nah, ini tadi yang ditanyakan sebelumnya. Mesin 1 memperoleh hasil 2 bit dan mesin 2 memperoleh hasil 1,75 bit untuk mesin ini tadi. Dapat disimpulkan bahwa mesin 1 menghasilkan informasi yang lebih banyak daripada mesin 2, karena mesin 1 memiliki rata-rata 2 pertanyaan untuk mendapatkan output, sedangkan mesin 2 memiliki rata-rata 1,75 pertanyaan untuk mendapatkan output. Jika sebuah sumber informasi tidak mempunyai banyak pilihan atau memiliki derajat keacakan yang rendah, maka nilai entropi tersebut rendah. Dari contoh ini, Claude Shannon merumuskan entropi sebagai berikut. Tinggi sebuah pohon yaitu 2 log 1 per Px, di mana entropi adalah sigma dari Px dikali dengan tinggi pohon X sama dengan sigma Px dikali dengan log 2 dari 1 per Px, sehingga menghasilkan entropi yaitu minus jumlah seluruh Px di mana I 1 sampai dengan N dikali dengan log 2 Px. Di sini 1 menjadi minus. Untuk aplikasinya, entropi banyak digunakan untuk berbagai bidang, terutama ilmu komputer, yaitu dalam membangun sebuah decision tree. Kita mencari atribut yang dapat mengembalikan information gain yang paling maksimal. Memaksimalkan informasi gain adalah sama dengan meminimalkan entropi. Cross entropi digunakan untuk menghitung seberapa banyak informasi yang hilang pada 2 buah distribusi. Sederhananya, fungsi ini menghitung selisih nilai entropi pada kedua distribusi. Pada pembelajaran mesin biasanya dimanfaatkan sebagai fungsi loss dan optimisasi, di mana distribusi yang dibandingkan adalah distribusi dengan ground truth dengan predicted value yang dihasilkan oleh model. Pada kasus ini, cross entropi harus diminimalkan.
Lalu yang selanjutnya ada maksimum entropi, dapat digunakan dalam reinforcement learning untuk membuat aksi agen semakin tidak terprediksi. Dengan memaksimumkan entropi, maka distribusi probabilitas yang didapat akan semakin mendekati seragam, sehingga aksi yang diambil agen akan semakin acak. Maksimum entropi terjadi pada distribusi yang seragam. Lalu materi yang selanjutnya ada inference. Inference, proses di mana kesimpulan disimpulkan dari pengamatan beberapa, disebut penalaran induktif. Kesimpulannya mungkin benar atau salah, atau benar dalam tingkat tertentu akurasi, atau yang benar dalam situasi tertentu. Kesimpulan disimpulkan dari pengamatan beberapa dapat diuji oleh pengamatan tambahan. Definisi ini diperdebatkan, sehingga definisi yang diberikan hanya berlaku ketika kesimpulan adalah umum. 1. Sebuah kesimpulan yang dicapai pada dasar bukti dan penalaran, lalu proses mencapai kesimpulan seperti ketertiban, kesehatan, dan dengan kebersihan inferensi. Contoh inferensi, di sini contohnya inkoherensi. Tidak ada definisi inferensi deduktif yang telah ditawarkan. Definisi yang ditawarkan adalah untuk inferensi induktif. Contohnya, filsuf Yunani didefinisikan sejumlah silogisme, bagian 3 kesimpulan yang benar yang dapat digunakan sebagai blok bangunan untuk penalaran yang lebih kompleks. Kita mulai dengan yang paling terkenal dari mereka semua. Yang pertama, semua manusia fana. Lalu, Socrates adalah seorang pria. Oleh karena itu, Socrates adalah fana. Kita dapat memeriksa bahwa tempat dan kesimpulan yang benar, tapi logika berkaitan dengan inferensi. Apakah kebenaran kesimpulan mengikuti dari yang tempat? Validitas kesimpulan tergantung pada bentuk kesimpulan. Artinya, kata berlaku tidak mengacu pada kebenaran dan kesimpulan tempat, melainkan dengan bentuk kesimpulan. Inferensi dapat berlaku bahkan jika bagian yang palsu dan dapat tidak valid, bahkan jika bagian-bagian yang benar tapi bentuk yang valid dengan premis-premis yang benar akan selalu memiliki kesimpulan yang benar. Bentuk penalarannya ada 2, penalaran induktif yaitu suatu proses berpikir yang menghasilkan pengetahuan, lalu penalaran deduktif yaitu kegiatan berpikir yang berlawanan dengan penalaran induktif. Lalu materi yang selanjutnya ada peluang. Apa itu peluang? Peluang adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi di masa mendatang. Lalu ada 3 stepnya. Yang pertama ada percobaan, lalu hasil, lalu menghasilkan suatu peristiwa. Nah, pendekatannya yaitu ada pendekatan klasik, lalu pendekatan subjektif, dan yang terakhir pendekatan relatif. Pendekatan klasik, setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Probabilitasnya yaitu jumlah kemungkinan hasil dibagi dengan jumlah total kemungkinan hasil, sehingga secara matematis ditulis dengan peluang A sama dengan jumlah kemungkinan A dibagi dengan jumlah keseluruhannya. Contoh, berapa peluang munculnya angka ganjil pada pelemparan sebuah dadu? Penyelesaian. Peluang muncul angka ganjil pada tiap lemparan adalah 1, 3, dan 5. Kita ketahui bahwa angka pada dadu itu hanya sampai 6, 1 sampai 6, sehingga kita peroleh peluangnya adalah 3/6 atau setengah. Lalu yang selanjutnya ada pendekatan relatif. Peluang suatu kejadian tidak dianggap sama, tergantung dari berapa banyak suatu kejadian terjadi atau menghitung probabilitas berdasarkan kejadian atau data masa lalu. Contoh, produksi satu macam barang diperiksa 500 dan terdapat yang rusak 22. Frekuensi relatif produksi tersebut adalah 0,044. Selanjutnya, periksa 2000 di mana terdapat yang rusak 82. Frekuensi relatifnya yaitu 0,041. Lanjutkan proses demikian kalau mungkin semua hasil produksi diperiksa dan dicatat. Beberapa yang rusak, misal 0,04. Hal ini berarti dalam proses produksi yang cukup lama dengan kondisi yang sama, maka dari setiap 100 barang yang dihasilkan terdapat 4 yang rusak.
Lalu yang selanjutnya ada pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif adalah menentukan besarnya peluang suatu peristiwa didasarkan pada penilaian pribadi dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Contoh, menurut Presiden Saddam Hussein, Irak pasti akan menang melawan Amerika. Menurut Presiden Amerika, rakyat Irak akan menyebut tentara Amerika dengan sukacita. Jadi semuanya berdasarkan penilaian subjektif dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Lalu materi yang terakhir ada kriptografi. Apa itu kriptografi? Berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata kripto dan grafia, yang berarti penulisan rahasia. Kriptografi adalah seni dan ilmu yang menjaga pesan supaya aman. Kriptografi merupakan bagian dari suatu cabang ilmu matematika yang disebut kriptologi. Kriptologi bertujuan menjaga kerahasiaan informasi yang terkandung dalam data sehingga informasi tersebut tidak dapat diketahui oleh pihak yang sah, menurut Kurniawan tahun 2002. Istilah-istilah dalam kriptografi, yang pertama ada pesan, plain text, dan ciphertext. Pesan yaitu data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Nama lain untuk pesan adalah plain text. Agar pesan tidak dapat dimengerti maknanya oleh pihak lain, maka pesan harus disandikan dalam bentuk yang tidak dipahami. Nah, bentuk pesan yang tersandikan itu disebut ciphertext. Lalu yang kedua ada pengirim dan penerima. Pasti dong, kalau komunikasi itu pasti ada pengirim dan penerima. Melibatkan komunikasi data yang menggunakan kriptografi selalu melibatkan dua pihak atau dua entitas. Pengirim yaitu entitas yang mengirim pesan dan penerima yaitu yang menerima pesan. Lalu yang selanjutnya ada enkripsi dan dekripsi. Enkripsi merupakan proses menyandikan dari teks yang sederhana menjadi teks yang bersandi, sedangkan dekripsi untuk mengembalikan teks yang bersandi ke teks yang sederhana supaya bisa dibaca. Lalu ciphertext seperti yang kita jelaskan tadi, algoritma kriptografi juga disebut ciphertext, yaitu aturan untuk chiffering dan deciphering, enchiffering dan deciphering, atau fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi gunanya untuk menyandikan pesan tersebut. Konsep matematis yang mendasari algoritma kriptografi adalah relasi antara dua buah himpunan, yaitu himpunan yang berisi elemen-elemen plain text dan himpunan yang berisi ciphertext. Sedemikian rupa, misalnya P menyatakan plain text dan C menyatakan ciphertext, maka fungsinya adalah sebagai berikut. Lalu istilah-istilah dalam kriptografi ada kriptanalisis dan kriptologi. Kriptografi telah berkembang pesat sehingga memunculkan bidang baru yang disebut kriptanalisis, yaitu ilmu dan seni yang memecahkan ciphertext menjadi plain text tanpa mengetahui kunci dan algoritma yang digunakan. Sedangkan untuk kriptologi merupakan studi mengenai kriptografi dan kriptanalisis, dan keduanya saling berkaitan. Lalu untuk macam-macam algoritma kriptografi ada kriptografi simetri, yaitu menggunakan kunci untuk enkripsi sama dengan kunci yang dipakai untuk melakukan dekripsi. Lalu asimetri, yaitu algoritma yang memakai kunci berbeda untuk proses enkripsi dan dekripsinya. Lalu untuk tujuan kriptografi ada kerahasiaan, integritas data, autentikasi, dan anti penyangkalan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.